Eh, Terima kasih banyak. Hari ini kita sama-sama ada di PT Energi Selaparang ya. Saya masuk di sini mulai sejak tanggal 1 Desember 2021 ya, pada bulan Desember itu. Begitu saya masuk, tentunya kan saya harus cari dulu awalnya penyakitnya di mana sih, kok sampai kita merugi begitu. Kalau sudah ketemu penyakitnya, kita harus cari obatnya gitu. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang mendalam terhadap direksi lama yang sudah berkiprah memajukan perusahaan ini. Kalau ada yang kurang, kita akan tambahkan. Kalau ada yang lebih, kita akan tingkatkan. Mulai pertama pada hari kedua itu Pak Dirum ya, saya coba melakukan penertiban administrasi. Kalau sudah tertib administrasinya, saya akan coba lagi untuk melakukan penertiban konstitusionalnya tim kita yang ada di sini. Begitu saya masuk, saya tahu di sini ada dua jenis usaha. Yang selama ini yang didengungkan itu Axel. Tetapi di Labuan Haji itu usaha PT Energi Selaparang ini ada SPBUN di Labuan Haji. Saya coba turun ke Tanjung Luar, di sana juga ada SPBN. Begitu saya cek administrasinya pada bulan sebelumnya ada keuntungan 96 juta loh. Kok nggak rugi perusahaan ini? Ya kan? Di SPBUN ini ada umum dan nelayan. Diprioritaskan untuk nelayan. Kan? Kalau sudah para nelayan ini sudah mendapatkan Pertalite hanya satu ya, mendapatkan Pertalite itu cukup dia, baru kita ke yang umum. Loh, bagaimana cara kita mengetahui para nelayan itu mendapatkan BBM itu? Saya melihat di situ ada kartu nelayannya. Loh, di mana dibuat kartu nelayan itu? Dibuat di Dinas Perikanan. Kalau sekarang dia tidak bisa ke sana, di backup, dibantu oleh karyawan termasuk direksi untuk membantu dia untuk segera membuatkan izin. Nah, pertanyaannya, apakah cukup enggak nelayan ini untuk mendapatkan BBM ini? Begitu saya cek, ternyata daya tampung kita di SPBUN yang ada di Labuan Haji ini 20.000 liter. Kemampuan daya beli kita hanya 16.000 liter per hari. Tetapi kenyataannya yang saya temukan itu hari ini kita mesen, besok datang. Besoknya tidak mesen kita kan, karena kita keterbatasan modal. Kalau saja ya disuntik modal, orang modalnya segitu aja yang 100 berapa, 120-an juta, bisa untung kita sebegitu. 96 juta untung itu bersih. Ketika kita kurangi dengan biaya operasionalnya lebih sedikit dari 50 juta. Kan perusahaan ini nggak merugi kan? Nah, itu yang pertama. Saya langsung ke Tanjung Luar, lihat SPBN di situ. Ada solar, ada Pertalite di situ. SPBN itu khusus untuk nelayan. Tidak ada umumnya. Kalau di sini ada umumnya, khusus untuk nelayan. Di sana juga kemampuan daya tampungnya hanya 16.000 liter di sana. Begitu saya cek di Tanjung Luar itu bersama Pak Dirum, saya cek berdirinya tahun 2003, butuh direnovasi. Atapnya sudah mau rusak, tempat mesinnya sudah mau rusak, dan kadang-kadang waktu saya ke sana dia macet. Nah, lantas permasalahannya di mana?
saya coba melakukan probing. Permasalahan yang paling kesulitan itu adalah di permodalan. Seandainya modal saja ditingkatkan di situ, ya kan? Tiap hari SPBN ini jalan. Yang dalam 1 minggu itu hanya 3 kali loh. Karena modalnya hanya 120 juta. Ayo. Dalam 1 bulan kita bisa menghasilkan sampai 96 juta. Biaya operasional dikurangi dengan biaya operasional lebih sedikit dari 50 juta. Kan kita bisa untung di situ. Clear sudah di SPBN ini ya. Lanjut kita ke air mineral. Kita produksi air kok, kita buat air, siapa yang mengatakan kita rugi? Kan? Cuma permasalahannya tingkatan kapasitasnya ini begitu kecil. Yang kedua, pada bulan apa itu pada saat pergantian direksi itu? Pada bulan Juni itu kas kosong. Satu-satunya solusi yang diambil melakukanlah pinjam di Selaparang Finance, Salah Finansial ya, pinjam 300 juta. Uang yang 300 juta ini loh, uang 300 juta mau apain? Katanya direktur umum kami, mau apain? Tetapi karyawan tidak pernah digaji. Karyawan itu di belakang mereka dan istri mereka. Nah akhirnya digaji, tetapi tidak ada produksi, bahan bakunya nggak ada, ya kan? Akhirnya ada sisa anggaran kurang lebih kita 130 juta, itu dibagi dia untuk beli apa namanya? Bahan baku ini. Biasanya kan belinya dulu di Surabaya nih, tapi karena sudah ada pengekatan, ya akhirnya ngecer belinya di Cakre. Kemarin beli 10 juta bahan baku ini. Saya melihat begitu saya mengecek datanya di situ, ternyata air minum Asel ini laku 25.000 dus. Wow. 25 per bulan loh ini. Wow, 25.000 dus barang ini. Saya cek berapa keuntungannya di situ. Begitu saya cek keuntungannya mencapai 65 juta sampai 70 juta. Wah, besar juga keuntungannya ini. Kan? Tetapi begitu dikurangi dengan biaya operasional, keuntungan yang 65 juta itu turun dia menjadi berapa? 4 jutaan. Oh, kok besar sekali biaya operasional ini? Orang kan keliling, dia kan banyak mobil. Kalau 4 juta cukup nggak kita menggaji karyawan yang ada di ASEAN ini? Nggak cukup. Lantas bagaimana caranya kita supaya bisa cukup? Akhirnya diambil dari keuntungan yang dari SPBN maupun SPBU ini. Barulah terpenuhi gaji itu, gaji teman-teman. Alhamdulillah teman-teman bersama keluarganya bisa menikmati hasil keringatnya. Kan? Di situ. Nah lanjut. Lantas solusi apa yang mau diambil? Alhamdulillah Pak Bupati akan rencananya menyuntikkan kita modal 1 miliar nih. Dengan modal 1 miliar itu kita tingkatkan kapasitas produksinya. Kita tingkatkan kapasitas produksi. Kalau saya melihat mesin ini hanya 6 lubang kalau nggak salah. Dan mesin ini udah tua, tetapi daya produksinya cukup lumayan bagus. Cuma peningkatannya itu, bagaimana dengan marketing yang di luar? Tidak perlu kita melakukan social marketing ini bahwa Asel ini. Asel ini sudah membooming di mana-mana. Cuma permasalahannya kita melakukan proses lobby saja sebenarnya ini. Ayo dong, kan begitu. Sekarang, misalnya semuanya sudah mau di dropin ini, dia kemampuan kita lagi. Kemampuan produksi kita dalam 1 hari itu 1.200. Lantas sekian begitu banyak, bagaimana solusinya? Ya, akhirnya untuk sementara kita melakukan proses ini apa adanya, nanti kita tingkatkan kapasitasnya. Yang sangat membuat hasil dari kesepakatan kita bersama ya, bagaimana kalau air Asel ini yang produksi PT Energi Selaparang, kan, yang melaksanakan itu adalah perusahaan daerah Agro Selaparang. Dia yang memasarkan, kita produksi dan masalah. Oh, ambil enaknya aja PT Energi Selaparang. Oh tidak, simbiosis mutualisme di situ.
kawan-kawan yang ada di sini yang sudah pergi memasarkan itu, kita akan tambah unit usahanya. Kalau saya melihat di peraturan daerah yang saya baca kemarin, di situ ada LPG-nya di situ. Bagaimana kalau kita tambah dia dengan LPG? Teman-teman ini kita alihkan ke LPG. Saya pikir LPG ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak bisa ditunda-tunda. Akhirnya kan ada 3 core bisnis ini. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Di rencana kerja tahunan itu akan kami coba naikkan itu. Nah, saya pikir ke depannya ini akan jauh lebih baik. Target kami 5 bulan ke depan maksimal ya, 5 bulan ke depan ini akan ada perubahan. Kenapa? Dari hasil analisis saya lakukan di lapangan, saya turun di lapangan cek, nggak ada bisnis itu yang rugi, nggak ada. Ini di hasil ini untung tapi kecil. Kenapa dia kecil? Karena tingkatan marketing kita harus lebih kita perlebar sayapnya. Nah, sudah kami komunikasi dengan teman-teman yang di perusahaan daerah Agus Laparang, ayo dong mari kita kerjasama. Di samping kita kerjasama, mari kita sama-sama kerja. Silakan, OPD silakan kita sama-sama turunin. Bila perlu kita bareng-bareng sosialisasi. Untuk apa? Untuk kemajuan kita bersama. Itu. Nanti ada kedepannya ada unit usaha baru yang kita usahakan. Iya, saya lihat di sini peraturan daerah ini tahun 2017. Ini ada di sini. Nah, saya baca dan saya catat di sini perekonomian industri termasuk stasiun pengisian bahan bakar LPG, ya kan? Nah, tinggal kita sekarang melakukan proses komunikasi saja sama itu. Cuma saja nanti di rencana kerja tahunan itu, kami akan coba tuangkan di situ, nanti akan menjadi sebuah pembahasan khusus mungkin lebih. Nah, itu ada satu sih beban pemikiran kami juga di sini. SPBN maupun SPBU ini, izinnya untuk SPBU ini yang di Labuan Haji ini berakhir pada tanggal 8 Februari 2022. 2 bulan lagi kan? Kalau yang ada di sana itu, yang di Tanjung Luar itu 2025 ya dia berakhir. Kayaknya, tapi masih panjang itu ya. Termasuk izin asal ini. Tapi saya bilang sama teman-teman, termasuk insya Allah kami akan selesaikan. Yang penting semua persyaratan disiapkan. Kebetulan alhamdulillah tadi Pak Dirum sudah menyiapkan kita persyaratan itu semua. Tinggal saya turun untuk menyelesaikan itu. Kalau izin SPBN ini kan harus kita ke pusat. Tetapi ada solusi yang lebih cepat ya kita lakukan itu. Mungkin nanti setelah itu selesai berproses mungkin baru kita sampaikan. Cuma saya lagi mengumpulkan data-datanya dulu sehingga pada sebelum bulan Februari izin ini sudah kami kantongi. Tinggal diperpanjang doang kok. Itu. Artinya seperti yang kata Pak Dirum tadi 5 bulan ke depan kita optimis buat ada perubahan. Asli saya optimis ada perubahan itu. Karena apa saya mengatakan begitu? Usaha ini nggak rugi masalahnya. Cuma masalahnya sekarang kita untung 80 juta dalam 1 bulan, 90 juta ya dalam 1 bulan. Baik dari ini sama ini kita untung segitu misalnya. Ketika kita berbicara tentang biaya operasional, karyawan segini banyaknya karyawan ini kan. Bagaimana caranya? Daripada mereka kita rumahkan mereka, kalau hanya tidak bisa menggenjot dengan undang-undang, ya kita sepakati aja sama mereka, kita turunin gajinya kan? Daripada mereka kita rumahkan. Karena apa? Sebagaimana pesan Bapak Bupati, di belakang mereka itu ada ini anak istri mereka. Ketika kita berikan surat dirumahkan, secara tidak langsung kita menyampaikan berita duka. Salah satu didirikannya perusahaan daerah ini, salah satu dari sekian banyak itu adalah menjawab tantangan ketenaga kerjaan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada
direktur yang lama yang sudah semangatnya seperti itu.